mana punyaku? Aku tidak mungkin impoten. Ini tentang hantu air dari danau di sana. Kisah ini dimulai di Korea Selatan masa kini, di sebuah tempat yang identik dengan kekuasaan, kehormatan, dan rahasia negara, yaitu dapur Blue House. Di sanalah Jang Bong-hwan berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan seragam chef, memegang pisau dengan ketenangan seorang profesional, dan memasak seolah dunia ini hanya berputar di sekeliling dirinya. Bong-hwan bukan chef biasa. Ia jenius, perfeksionis, dan terbiasa mendapat pujian dari pejabat tinggi negara. Setiap hidangan yang keluar dari dapurnya selalu dianggap sempurna, dan setiap kritik ia balas dengan senyum tipis penuh kesombongan. Di luar dapur, hidup Bong-hwan sama tidak terkendalinya dengan sikapnya. Ia menikmati pesta, hubungan singkat, dan gaya hidup bebas tanpa memikirkan akibatnya. Dunia terasa terlalu mudah baginya. Selama ini, apapun masalah yang muncul selalu bisa ia hindari atau selesaikan dengan caranya sendiri. Sampai suatu hari, keberuntungan itu berhenti bekerja. Tanpa peringatan, Bong-hwan terseret ke dalam skandal politik besar. Nama dan posisinya digunakan sebagai pion dalam permainan kekuasaan yang jauh di atas kepalanya. Dalam hitungan jam, ia berubah dari chef kebanggaan negara menjadi orang yang diburu. Kepanikan mengambil alih. Ia berlari tanpa arah, naik ke atap gedung, dan berdiri di tepi ketinggian dengan napas tersengal dan pikiran kosong. Satu langkah ceroboh mengakhiri segalanya. Tubuhnya terjatuh ke kolam renang di bawah, air menelan dirinya dan kesadarannya menghilang. Namun hidup Bong-hwan tidak berakhir di sana. Ketika ia membuka mata, dunia yang menyambutnya terasa asing. Tidak ada suara sirene, tidak ada cahaya lampu rumah sakit, tidak ada bau klorin. Yang ada hanyalah ruangan luas dengan langit-langit kayu berukir, tirai panjang yang bergerak pelan, dan aroma obat tradisional yang menusuk hidung. Tubuhnya terasa berbeda, lebih ringan, lebih halus, dan ketika ia mencoba bicara, suara yang keluar bukan suara yang ia kenal. Kesadaran itu datang bertubi-tubi dan brutal. Wajah yang ia lihat bukan wajahnya, rambutnya panjang, tangannya kecil. Tubuhnya jelas tubuh seorang perempuan, panik meledak di kepalanya. Bong-hwan bangkit dengan gerakan canggung, sementara para dayang berlarian masuk dengan wajah penuh ketakutan. Mereka memanggilnya dengan sebutan kehormatan dan bersikap sangat hormat, seolah orang yang mereka hadapi adalah sosok paling penting di negeri ini. Perlahan kebenaran yang paling tidak masuk akal mulai terbentuk. Bong-hwan kini berada di tubuh Ratu Kim Soyong, permaisuri dinasti Joseon. Reaksi Bong-hwan jauh dari anggun. Jiwa pria modern yang terbiasa bicara ceplas-ceplos langsung memberontak. Ekspresinya terlalu jujur, nada bicaranya terlalu bebas. Para dayang semakin panik. Bagi mereka, ratu yang biasanya pendiam dan tertutup kini berubah total, seperti orang yang sama sekali berbeda. Tabib istana dipanggil, pemeriksaan dilakukan. Kesimpulan sementara menyebutkan bahwa sang ratu mengalami trauma berat. Sementara semua orang mencoba menenangkan keadaan, Bong-hwan sibuk bertarung dengan pikirannya sendiri. Ia tidak memahami di mana ia berada, bagaimana ia bisa sampai ke sini, dan mengapa semua ini terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Setiap gerakan tubuh terasa janggal. Setiap aturan istana terasa menyiksa. Ia dipaksa duduk dengan posisi tertentu, berjalan dengan langkah pelan, dan berbicara dengan suara lembut, sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan kepribadiannya. Kekacauan kecil pun mulai bermunculan. Setiap kali Bong-hwan lupa diri dan bereaksi spontan, para dayang membeku ketakutan. Setiap ekspresi berlebihan langsung dianggap tidak pantas. Istana yang seharusnya penuh ketenangan berubah menjadi tempat penuh kebingungan, hanya karena satu ratu yang jiwanya tertukar. Di tengah semua itu, Bong-hwan akhirnya bertemu dengan Raja Cheoljong. Pertemuan ini berlangsung dingin dan kaku. Raja terlihat tenang, lembut, dan tidak banyak bicara. Tatapannya datar, sikapnya sopan, dan jaraknya terasa jauh. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa cinta. Hubungan mereka jelas bukan hubungan suami istri biasa, melainkan pernikahan politik yang penuh kepalsuan. Bong-hwan merasakan ketidaknyamanan yang kuat. Ada sesuatu pada raja ini yang sulit dibaca. Di satu sisi ia tampak lemah dan tidak berambisi. Di sisi lain ketenangannya terasa terlalu rapi untuk dianggap polos. Namun pada titik ini Bong-hwan belum cukup sadar untuk memikirkan politik. Fokusnya hanya satu, bertahan hidup dan mencari cara kembali ke tubuh aslinya. Hari pertama sebagai ratu terasa seperti mimpi buruk berkepanjangan. Tidak ada privasi, tidak ada kebebasan. Setiap langkah diawasi, setiap kata dicermati. Di balik tingkah konyol dan keluhan tanpa henti, Bong-hwan mulai menyadari sesuatu yang mengerikan.
Tubuh Ratu Kim Soyong bukan sekadar tubuh bangsawan. Tubuh ini membawa beban besar, masa lalu kelam, dan posisi politik yang berbahaya. Episode pertama ditutup dengan kesadaran pahit yang akhirnya diterima Bong Hwan. Ia tidak tahu bagaimana caranya kembali. Ia tidak tahu berapa lama ia harus hidup seperti ini. Untuk sementara ia terjebak sebagai Ratu Joseon, di tengah istana penuh intrik, bersama seorang raja yang sulit ditebak, dan aturan kuno yang bisa merenggut nyawanya kapan saja. Namun satu hal tidak berubah. Jiwa Jang Bong Hwan tetap sama. Keras kepala, cerewet, dan tidak mau tunduk begitu saja. Dan sejak hari itu dinasti Joseon resmi memiliki seorang ratu yang paling aneh, paling berisik, dan paling tidak bisa diprediksi sepanjang sejarahnya. Malam pertama pernikahan Raja Cheoljong dan Ratu Kim Soyong akhirnya tiba. Di mata istana, ini adalah malam sakral, malam penting bagi kelanjutan garis keturunan kerajaan. Tapi di balik wajah tenang Ratu Kim Soyong, jiwa yang bersemayam di dalam tubuhnya justru sedang panik setengah mati. Jiwa itu adalah Jang Bong Hwan, seorang pria dari masa depan yang tiba-tiba terjebak di tubuh seorang Ratu Joseon. Duduk di dalam kamar pengantin, Bong Hwan menatap ruangan itu dengan perasaan tidak karuan. Alas tidur telah disiapkan di lantai. Lampu temaram menyala, suasana sunyi dan menekan. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, malam ini harus dilewati tanpa terjadi apapun. Ketika Raja Cheoljong masuk, Bong Hwan langsung mengatur strategi. Dengan sikap selembut mungkin, Ratu menuangkan minuman dan mendorong Raja untuk minum. Satu cawan, lalu satu lagi. Di dalam hatinya Bong Hwan terus mengulang, minumlah, yang mulia, minum sampai tertidur, habiskan malam ini dengan tidur saja. Raja Cheoljong minum tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap datar, tidak mabuk, tidak menunjukkan apapun. Tak lama kemudian, Raja berbaring lebih dulu di alas tidur yang ada di lantai. Tanpa berkata apa-apa, ia menarik seluruh selimut ke tubuhnya, membungkus dirinya rapat, lalu memejamkan mata. Dan Raja benar-benar tertidur, Ratu terpaku. Bong Hwan menatap Raja dengan mata membelalak. Alas tidur yang seharusnya dibagi kini habis dikuasai satu orang. Lantai terasa dingin. Ratu mencoba mendekat dan menarik alas tidur dengan pelan. Tangan Raja bergerak refleks menahan alas tidur itu sambil tetap terlelap. Ratu mencoba lagi, kali ini lebih kuat. Tapi Raja tetap menang. Bong Hwan mulai kesal. Dalam hatinya ia mengumpat, ini Raja atau beruang musim dingin. Akhirnya, Ratu menyerah. Ia meringkuk di lantai dengan alas seadanya, tubuh kaku. Pikiran penuh emosi. Malam pertama itu berlalu tanpa kehangatan, tanpa sentuhan. Hanya perang dingin berebut alas tidur. Pagi harinya, Ratu bangun dalam keadaan paling tidak elegan. Matanya sembab, wajahnya pucat, tubuhnya pegal. Begitu ia duduk dan merapikan hanbok, matanya tertuju pada simpul nenek di pakaiannya. Simpul itu terlepas. Bong Hwan langsung tegang. Ingatannya tentang semalam kosong. Tidak ada adegan apapun yang ia ingat, tapi kondisi pakaiannya membuat pikirannya kacau. Ia merasa tidak nyaman, bingung, dan kesal pada dirinya sendiri. Ratu lalu bersiap menemui Ibu Suri Agung Kim Sun Won dan Ibu Suri. Dalam perjalanan, Ratu melihat seorang wanita yang langsung menarik perhatiannya. Wajahnya cantik, pembawaannya lembut, auranya berbeda dari dayang-dayang lain. Naluri Bong Hwan sebagai pria refleks bereaksi. Dalam hati ia kagum, bahkan sempat muncul niat iseng untuk mendekat. Namun kenyataan langsung menghentikannya. Wanita itu adalah selir Jo Hwajin. Tatapan Hwajin dingin, sikapnya jelas tidak ramah pada Ratu. Bahkan terlihat jelas ia tidak menyukai keberadaan Ratu. Situasi itu semakin terasa saat Raja Cheoljong datang dan menyapa Hwajin dengan sikap yang jauh lebih hangat. Nada suara Raja lembut, senyumnya tulus. Jelas terlihat bahwa hubungan mereka bukan hubungan baru. Mereka sudah lama saling mengenal dan saling menyukai. Para dayang yang melihat itu langsung berbisik-bisik. Mereka mengira Ratu sedang cemburu. Padahal yang sebenarnya terjadi jauh lebih aneh. Di dalam tubuh Ratu, Bong Hwan justru merasa cemburu pada Raja. Dalam hatinya ia menggerutu, hidup sebagai Raja ternyata menyenangkan juga. Saat menghadap Ibu Suri Agung, Ratu menggunakan kepandaian bicaranya. Ia melontarkan pujian dengan lancar, membuat Ibu Suri Agung tampak puas. Namun Ratu menyadari, di balik senyum ramah itu, Ibu Suri Agung dan Ibu Suri saling menyindir dengan kata-kata halus. Bong Hwan mulai memahami bahwa istana ini penuh permainan politik. Raja dan Ratu kemudian memasuki aula istana. Para menteri dan pejabat diperkenalkan satu persatu. Ratu duduk dengan santai dan pikirannya melayang kemana-mana. Karena terlalu melamun, Ratu kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari singgasananya. Suasana aula mendadak tegang.
Semua terperangah melihat tingkah ratu. Raja Cheoljong menenangkan dengan mengatakan mungkin ratu terlalu lelah dan kurang tidur. Raja dengan sengaja mulai menyinggung malam pertama mereka. Ucapannya ambigu, seolah malam itu sangat indah. Ratu terkejut. Ia sama sekali tidak merasa terjadi apapun. Raja terus memancing reaksi ratu, membuatnya gusar, kesal, dan semakin ragu pada ingatannya sendiri. Ratu mencoba bertanya pada para dayang, tapi mereka tampak polos dan tidak mengerti maksud ratu. Kemudian berlangsung penobatan selir Jo Hwajin. Ratu melakukan prosesi dengan sikap aneh, terlalu santai, bahkan terlalu fokus pada wajah Hwajin. Jiwa Bong Hwan di dalamnya tanpa sadar terlalu menikmati kecantikan selir itu. Hwajin yang tidak menyukai ratu bersikap dingin dan semakin menjaga jarak. Di ruang kerjanya, Raja Cheoljong sedang membaca surat rahasia. Kasim pribadinya terlihat berusaha mengintip isi surat itu. Jelas ia adalah suruhan seseorang. Malam hari, Raja dan orang-orang kepercayaannya menyusup ke ruangan rahasia berisi arsip, buku, dan emas. Mereka mencari sesuatu yang penting. Aksi itu hampir ketahuan, tapi mereka berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, Ratu mendatangi Raja dengan kesal. Ia masih mempertanyakan ucapan Raja tentang malam pertama. Raja sengaja memancing emosi Ratu, membuatnya semakin jengkel. Di kamar, Ratu bersikap seenaknya. Dia sedang bercanda dengan Dayang Hongyon ketika Dayang Choi datang dengan alat pemukulnya. Ia diperintahkan Ibu Suri Agung untuk mengajari Ratu etika istana. Pelajaran itu berubah kacau. Tingkah Ratu membuat Dayang Choi hampir menyerah. Di sisi lain, Ibu Suri Agung Kim Sun Won berbincang serius dengan orang kepercayaannya, Kim Jua Geun. Mereka membahas tingkah Ratu yang semakin aneh sejak insiden jatuh ke danau. Mereka mencurigai ada pihak yang mendorong Ratu dan mulai mencari kambing hitam. Saat sedang santai, Ratu mendatangi dan mencoba membujuk Ibu Suri Agung. Ia berjanji akan tidur bersama Raja selama 7 hari dan mengandung pangeran jika danau diisi kembali. Jiwa Bong Hwan tidak peduli soal itu. Niatnya hanya satu, kembali ke masa depan. Selir Hwajin menghadap Ibu Suri. Ibu Suri menawarkan jimat, tapi Hwajin menolaknya. Namun kabar 7 hari Raja dan Ratu akan tidur bersama sangat membuat hatinya galau. Sementara itu, Raja dan Ratu yang diperintahkan Ibu Suri Agung untuk tinggal bersama selama 7 hari agar menghasilkan seorang pangeran. Seperti biasa, mereka selalu berdebat dan Ratu meminta Raja untuk tidur di kamarnya sendiri. Malam itu, Ratu menyamar dan diam-diam keluar istana dengan bantuan Dayang Hongyon. Di luar, Ratu bertemu Kim Byong-in. Ia memanfaatkannya agar mudah keluar dari gerbang, lalu memukulnya hingga pingsan. Ratu akhirnya sampai ke tempat hiburan dan mabuk. Dalam kondisi itu, ia tanpa sengaja masuk ke ruangan tempat Raja dan orang-orang kepercayaannya. Mereka sedang membicarakan rahasia besar. Mereka mengenali Ratu. Pedang hampir saja terhunus. Mereka hampir membunuh Ratu saat itu juga. Namun Raja Cheoljong menghentikannya. Ia memutuskan mencari tahu sendiri apakah Ratu sudah mendengar pembicaraan rahasia mereka. Dan malam itu, nasib Ratu Kim Soyong benar-benar berada di ujung bahaya.